Jayden membeli sebuah cincin cantik untuk pacarnya. Dia ingin melamar pacarnya di akhir pekan. Sebelum pergi bekerja, dia meninggalkan cincinnya di rumah di atas meja. Tapi saat dia pulang malam harinya, cincin tersebut hilang. Hanya 3 saudara perempuannya yang ada di rumah hari itu. Dan mereka semua tidak suka dengan pacar Jayden. Jayden pun bertanya kepada mereka. Mia ada di kamarnya, dia bilang seharian dia mengecat dinding di kamar. Sementara itu, Emily seharian ada di dapur, dia bilang dia membuat kue ulang tahun untuk temannya. Dan si bungsu Nora menghabiskan waktu di kebun, dia bilang dia sedang menanam mawar. Jayden tak butuh waktu lama untuk mengetahui siapa yang mengambil cincin itu. Kamu tahu siapa pelakunya? Nora, dia tampak terlalu rapi setelah seharian di kebun. Lagi pula, dia juga tidak punya alat berkebun. Bambang lari pulang ke rumah dari sekolah. Sepotong kue sudah menunggunya. Tapi begitu Bambang membuka kulkas, dia sadar orang lain sudah memakan kuenya. Pelakunya pasti Maya, kakaknya. Dia melihatnya keluar dari kamar mandi. Kamu tega? Aku udah gak sabar mau makan kue itu seharian. Kamu ngomong apa sih? Aku baru pulang setengah jam lalu dan langsung masuk kamar mandi. Ini aja aku baru selesai. Bambang tidak percaya karena rambut kakaknya benar-benar kering. Maya memang jujur soal masuk kamar mandi, tapi dia berbohong soal tidak makan kue. Bagaimana bisa? Maya memang masuk kamar mandi, tapi dia tidak benar-benar mandi. Dia hanya duduk di sana dan makan kuenya. Seseorang mencuri uang yang Adam simpan di brankas. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Julia bilang dia masuk kamar pukul 10 malam dan langsung tidur. Parker memberitahu polisi bahwa dia menonton TV dari pukul 11 malam sampai pukul 2 pagi. Aiden bilang dia berada di rumah temannya bermain game komputer semalaman. Polisi langsung menangkap pencurinya. Siapa dia? Pelakunya Parker. Dia terlalu spesifik menyebutkan waktunya. Pemain terbaik dari tim voli Julian hilang tepat sebelum pertandingan. Julian mencurigai 3 pemain dari tim lawan. Jackson bilang, aku baru pulang dari gym, aku habis pemanasan sebelum bertanding. Leo harus menjemput istri dan putrinya yang baru lahir dari rumah sakit. Dan Ryan bilang kakinya patah. Lalu dokter tim memijatnya. Siapakah dalang hilangnya pemain dari tim Julian? Ryan, dipijat saat kakimu patah? Seriusan? Seorang pengusaha kaya memanggil polisi dan bilang vas berharga dari koleksinya hilang. Saat polisi datang, polisi mengetahui pengusaha itu baru saja pulang dari luar negeri. Saat pengusaha itu pergi, seorang petugas keamanan menjaga rumahnya. Penjaga keamanan itu pun diinterogasi. Kejadiannya semalam, aku sedang membaca di ruangan yang sama dengan vas tersebut. Tiba-tiba listriknya mati. Aku mendengar bel berbunyi dan bergegas membuka pintu. Tapi tak ada siapa-siapa di luar. Saat aku kembali, vasnya sudah hilang. Polisi tidak mempercayai petugas keamanan itu dan menangkapnya. Kenapa? Belnya tidak akan bunyi kalau tak ada listrik. Caroline berjalan-jalan di taman. Karena melamun, dia tak memperhatikan sekitarnya. Itu sebabnya dia tak melihat lubang di hadapannya, lalu terjatuh ke dalamnya. Kemudian dia menyadari dirinya berada di ruangan yang aneh. Tak ada jendela atau pintu, dan dalam cahaya redup, perempuan itu melihat sebuah meja dengan 3 buah apel di atasnya. Tunggu, apa itu surat? Untuk keluar dari perangkap ini, kamu harus makan salah satu apel, tapi hanya satu yang tidak diracun. Pilihlah dengan hati-hati. Caroline ketakutan, tapi setelah memperhatikan apel-apel tersebut, dia dengan berani menggigit salah satunya. Dan dia selamat. Apel mana yang dia pilih?
Caroline memilih apel yang ada cacingnya. Jika makhluk kecil itu bisa memakannya, manusia juga pasti bisa. Mary adalah asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya raya. Saat majikannya sedang pergi liburan selama seminggu, Mary tinggal sendirian dan menjaga rumah tersebut. Saat majikannya pulang, sang istri menyadari 2 cincin berliannya hilang. Wanita itu menghubungi polisi dan menuduh Mary mencuri perhiasannya. Bisakah kamu membantu Mary untuk membuktikan bahwa dia tidak mencurinya? Mary mungkin kurang hati-hati saat membersihkan rumah. Salah satu cincinnya ada di bawah sofa dan cincin lainnya di dalam keranjang. Di hari pertama sekolah, dompet kepala sekolah hilang. Ada 3 tersangka, si tukang kebun, guru matematika, dan pelatih olahraga. Ini alibi mereka. Tukang kebun sedang memotong rumput di halaman depan, guru matematika memeriksa ujian dadakan yang dia berikan kepada muridnya, dan si pelatih bertemu murid baru yang mau bergabung dengan tim olahraga sekolah. Siapa yang mengambil dompet kepala sekolah? Guru matematika. Mana ada guru yang memberikan ujian dadakan di hari pertama sekolah? Ibunya Landon akan mengunjungi saudaranya di luar kota. Sebelum pergi, dia masuk ke kamar putranya untuk berpamitan. Ya ampun, seperti kapal pecah. Dan Landon sedang bermain game di ponselnya. Wanita itu mengambil ponsel anaknya dan menguncinya di brankas. Mama akan kasih tahu kata sandinya setelah kamu mengirimkan foto kamarmu dalam keadaan bersih dan rapi. Wanita itu sedang berada di stasiun kereta saat Landon mengirimkan foto. Awalnya dia senang, sebelum dia sadar itu foto lama. Bagaimana dia bisa tahu? Tanggal yang tertulis di papan keberangkatan yang ada di stasiun adalah 20 Desember 2020. Tapi di kalender yang ada di kamar Landon tertulis 5 Juli 2019. Logan seorang agen khusus yang terjebak di sebuah lorong yang remang-remang. Untungnya dia melihat sebuah pintu. Tapi pintunya dikunci dengan kode. Saat itulah dia melihat sebuah kalender di dinding. Di bagian bawah kalender ada beberapa huruf S, J, R. Setelah memikirkannya, agen khusus itu tahu kodenya. Apa jawabannya? Jawabannya 153. Huruf-huruf itu mewakili beberapa nama hari dalam seminggu, Senin, Jumat, dan Rabu. Senin adalah hari pertama, Jumat hari kelima, dan Rabu hari ketiga. Pintunya pun terbuka dan Logan melihat sebuah ruangan. Tak ada banyak barang di sana, hanya sebuah matras tua, beberapa buah setengah busuk di sudut ruangan, sebuah pisau kecil yang setengah tersembunyi di bawah matras, dan dispenser dengan sebuah galon berisi air di atasnya. Pasti ada penjahat yang pernah menyandera seseorang di sini. Omong-omong, ada 4 pintu yang mengarah keluar. Di balik pintu pertama, ada seekor induk beruang dengan anaknya. Pintu kedua mengarah ke danau dengan buaya lapar. Di balik pintu ketiga, ada ruangan berisi gas beracun. Dan pintu keempat menyembunyikan dinding api. Dengan keahlian khususnya, Logan tak butuh waktu lama untuk memilih salah satu pintu dan meninggalkan ruangan tersebut. Pintu mana yang dia pilih? Pintu ketiga, agen itu mengosongkan galon berisi air. Lalu, dia menggunakan pisau untuk memotongnya sedemikian rupa agar kepalanya muat. Dan, syalnya membantu mencegah udara beracun masuk ke dalam galon. Dia masuk ke sebuah ruangan. Di sudut ruangan itu, Logan melihat tangga yang membawanya ke ruang bawah tanah. Di bawah sana ada 3 orang pria, masing-masing diikat ke sebuah kursi dan berkata bahwa salah satu dari mereka adalah penjahatnya. Mereka bilang mereka sudah 4 hari dikurung di sana. Logan melihat semua pria itu baik-baik dan tak lama kemudian dia segera mengetahui siapa penjahatnya. Apakah kamu bisa melakukan hal yang sama? Penjahatnya adalah pria yang di kiri. 4 hari berlalu, tapi dia tak memiliki janggut. Kasus selesai. Allison adalah bos besar di perusahaan internasional.
Suatu hari, dia bergegas menuju sebuah rapat penting saat menyadari dokumen yang dia butuhkan belum dicetak. Tapi sungguh, dia sudah meminta setidaknya 3 bawahannya untuk mencetak dokumen tersebut. Ian berkata, dia baru kembali dari kedai kopi karena kopi di kantor habis. Robert bilang, dia sangat sibuk menyusun draft kontrak baru. Dan Alice bilang, dia ada di dapur menyiapkan camilan dan membuat kopi untuk rapat. Siapa sebenarnya yang lupa tugas tersebut dan membuat alasan di detik-detik terakhir? Alice, tak ada kopi di dapur. Lalu bagaimana dia membuatnya? Aha!